dengan atau lebih besar sama dengan ya. Nah, untuk menyetarakan menjadi persamaan atau menjadi sama dengan itu kita masukkan variabel X select tadi ya, S1, S2, S3. Kalau kita menggunakan persamaan 1, maka variabel select-nya yang ada itu adalah hanya S1. Tapi kalau untuk persamaan 2, maka S1-nya 0, makanya biasanya kita tulis 0 S1 begitu ya, ditambah S2, ditambah 0 S3. Nah, itu digunakan variabel select untuk menyamakan gitu ya, menjadikan sama dengan. Ada variabel surplus, variabel buatan, dan ada kolom pivot ya. Ada kolom pivot, ada baris pivot. Ini adalah yang akan kita istilahnya itu kita akan jadi baris kunci itu nanti ya, baris kunci atau kolom kunci seperti itu. Nah, elemen pivot itu adalah elemen terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Biasanya kita sebut sebagai angka kuncinya itu. Jadi angka pivotnya, elemen pivotnya. Berapa nilainya tadi nanti tergantung yang menjadi pertemuan antara kolom dan baris. Nah, ini ada variabel masuk dan variabel keluar juga. Memang agak, kalau tidak perlu dihafalkan ya, jadi memang agak susah kalau misalnya kita menghafalkan satu-satu. Jadi biasanya langsung kita ambil di digunakan di aplikasi. Ya, ini langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Jadi memang ada beberapa tahap dan lebih rumit menurut saya memang daripada variabel metode grafik. Kalau grafik kita sudah biasa pelajari dari dulu SD, SMP, SMA, matematika sudah belajar itu ya. Kalau metode simplex mungkin baru kita kenal waktu kita kuliah. Jadi biasanya agak rumit dan dia harus teliti. Jadi mana yang akan kita cari, nilai apa yang akan kita cari seperti itu ya. Jadi pertama adalah formulasikan permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Ini sama dengan persamaan tadi, di metode grafik juga sama. Kita harus menentukan metode fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Kemudian merubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi fungsi implisit dengan menambahkan variabel select atau surplus tadi ya. Jadi awalnya kan kita kurang dari atau lebih dari. Nah, agar menjadi sama dengan, itu kita tambahkan variabel select-nya dengan S1, S2, S3 seperti itu. Kemudian baru kita susun fungsi-fungsi tersebut ke dalam tabel simplex. Bentuk umumnya seperti ini. Mungkin akan sedikit berbeda dengan yang ada di buku ya. Kalau di buku kan pakainya C, I, C, J seperti itu. Nah, itu nanti saya akan sampaikan sedikit perbedaannya. Jadi mungkin ada yang ini ya, keliru. Jadi ketika menjawab ketika dia membuat tabel menggunakan cara di materi inisiasi, tapi ketika dia memilih nilai pivotnya atau baris pivotnya dan kolom pivotnya itu menggunakan cara di buku. Ada variabel dasarnya, ada Z, X1, X2, X3 sampai X berapa, kemudian di sini akan kita masukkan Xn plus 1 atau kita sebut biasanya pakai menggunakan S1 ya, S1, S2, dan S3. Sama di sini juga begitu ya, S1, S2, S3. Nah, ini adalah tadi nilai NK-nya tadi ya, nilai kanannya adalah batasan sumber dayanya, seperti itu. Nah, NK ini nilai setelah tanda sama dengan variabel dasar itu adalah variabel nilainya di sisi kiri dari persamaan. Ya, dari sisi kirinya. Nah, kita kemudian harus memilih kolom kunci. Setelah kita dapatkan, kita susun tabelnya, maka kita harus cari kolom kuncinya. Bagaimana cara mencari kolom kuncinya adalah kalau menggunakan cara diinisiasi. Jadi ini saya jelaskan cara yang ada di materi inisiasi ya, bukan yang di buku. Kalau di buku nanti akan saya jelaskan sedikit berbeda. Jadi kolom yang merupakan dasar untuk merubah tabel simplex. Dasar kolom itu adalah yang memiliki nilai pada fungsi tujuan angka negatif terbesar. Untuk maksimasi ya, untuk memaksimalkan misalkan nanti tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, maka kita cari nilai angka negatif terbesar. Tapi kalau kita untuk meminimasi, jadi kita mau mencari misalkan berapa sih uang yang harus kita keluarkan, kan harus nyari minimal. Berarti kita mencari nilai negatif terkecilnya. Itu ya, ini catatannya. Kalau kita gunakan ini dengan catatan bahwa kita membuat fungsi Z-nya menjadi fungsi implisit. Jadi nilai Z-nya itu menjadi negatif XY-nya seperti itu, ya. Maka untuk fungsi tujuan terbesar atau maksimasi
itu kita ambil negatif, angka negatif terbesarnya. Ya, karena kita kan mau menghilangkan negatifnya. Seperti itu. Kalau untuk minimasi, maka ambil negatif yang terkecil. Nah, itu sudah, kalau misalkan sudah ada terkecilnya, misalkan di X1, X2, X3, misalkan di X2 yang terkecil, maka jadikan itu adalah kolom kuncinya. Ya, kolom kunci atau tadi kita sebut kolom pivotnya, seperti itu. Kemudian untuk baris kunci bagaimana? Nah, kan di sebelah paling kanan itu kan ada NK ya. Di situ, maka kita membagi dulu, ya, membagi nilai pada kolom MK dengan nilai baris pada kolom kunci. Misalkan baris pertama maka NK dibagi dengan nilai kunci pada kolom tersebut. Di kolom tadi di kolom kunci dengan barisnya tersebut, sesama barisnya. Begitu. Nah, nanti hasil baginya itu kita cari angkanya yang paling kecil gitu ya. Itu kita sebut sebagai angka indeks, itu adalah sebagai angka kunci. Ya. Merubah nilai baris dengan cara membagi nilai-nilai pada angka yang ada dalam baris dalam angka kuncinya. Nah, setelah itu baru kita rubah nilai-nilainya ya. Pertama adalah kita pasti rubah nilai pada baris kunci dulu dengan cara baris baru adalah baris lama dikurangi koefisien kolom kunci yang dikalikan dengan nilai baris baru. Ya, jadi memang agak rumit ya, tapi bisa kita selesaikan dengan hati-hati. Kemudian setelah dapat ini kita akan lakukan iterasi sampai pada titik optimum. Nah, ini di sini ada contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi tujuan maksimasi. Ya, ini berarti kita mau mencari nilai maksimalnya. Z-nya sama dengan 5X tambah 2Y plus 3Z. Ya, kita gunakan X, Y, Z. Boleh ABC, boleh MNO, terserah bebas. Tapi kita gunakan X, Y, Z ya agar lebih mudah, sudah familiar. Diketahui fungsi kendalanya adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 100. 3X plus 2Z kurang dari sama dengan 210. Y sama dengan 5Z, Z tambah 5Z kurang dari sama dengan 150. Maka untuk yang fungsi pertama ini dia tidak punya nilai Z-nya. Fungsi kedua tidak punya nilai Y-nya, berarti nilainya 0, maksudnya begitu ya. Nah, untuk yang fungsi kedua tidak ada nilai X-nya, berarti X-nya 0. Nah, dari sini kan kita akan merubah menjadi fungsi implisit tadi ya. Jadi kita tambahkan variabel slack untuk menjadi sama dengan ya di fungsi kendalanya. Nah, sebelum itu karena kita mau maksimasi fungsi tujuannya, kita rubah, kita pindahkan. Kalau tadi kan Z-nya sama dengan 5X plus 2Y plus 3Z. Kita pindah posisi X, Y, Z ini ke posisi dengan Z-nya. Jadi di sini, dirubah di sini. Z sama dengan Z dikurangi 5X min 2Y dikurangi 3Z. Nah, S1, S2, S3-nya tetap kita masukkan tapi nilainya semuanya 0. Ya, dan nilai semuanya minus. Kenapa kok tidak plus? Tadi karena ini, awalnya kan harusnya S1, S2, S3 kan ikut dengan X, Y, Z di sebelah kanan. Tapi dia dipindah sebelah kiri, maka jadi nilainya semuanya negatif. Hanya tinggal Z-nya yang positif. Sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel, ya tabel tadi kan VD ya, variabel dasarnya. Yang ininya, kita adalah Z, S1, dan S2, S3. Nah, kalau di kolom baru kita masukkan Z, X, Y, Z, kecil ya, kalau Z besar ini adalah fungsi tujuannya, Z kecilnya, S1, S2, S3, dan nilai kanannya, NK-nya. Ya. Nah, kita masukkan di situ nilainya Z-nya ini kan tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya pasti dia nilainya 1 ya. Di sini berarti 1, di sini minus 5, minus 2, minus 3, kita turunkan ke sini, 0, 0, dan 0. Bu, kenapa enggak ada minus 0? Enggak ada ya, angka 0 kita tetap tulis 0 saja, tidak perlu pakai minus. Nah, tadi fungsi pembatasnya 2X plus 3Y plus S1, S2, dan S3. Nah, ini nilai Z-nya juga 0. Ya, di sini maka Z yang besar, fungsi tujuannya juga kita tuliskan 0 semua untuk fungsi kendala. Kemudian fungsi X-nya, di sini X-nya ada koefisiennya 2, maka kita masukkan di sini 2, di sini 3. Nah, Z-nya ini 0, karena dia tidak ada komponen Z di sini.
Ya. Nah, ini karena dia persamaan pertama, maka yang bernilai 1 hanya S1. S1, S2, S3-nya 0. Kemudian di S2 lanjut, karena di Z-nya sudah 0 ya. Nah, S2 ini hanya X dan Z, maka Y-nya 0. Jadi 3, 0, 2. Ini di sini 3, 0, 2. Nah, nilai S-nya, S1-nya itu 0, S2-nya 1, S3-nya 0. Karena dia persamaan yang kedua, maka nilai S2-nya yang diberikan 1. Ya. Kemudian S3-nya di sini dia tidak punya X, makanya di sini X-nya 0. Hanya Y-nya 1, Z-nya 5. Kemudian 0, S1-nya, S2-nya 0, dan S3-nya yang ada 1. Nah, NK ini tadi yang di sini. Kalau Z itu kan 0 ya, fungsi tujuannya dia NK-nya 0. Nah, kalau di fungsi pembatas ada 100, 210, 150. Kita pindahkan ke sini. Ini adalah tabelnya. Ya. Memang mulai pada saat kesulit itu biasanya di awal di sini ya, untuk menerjemahkan dari persamaan ini ke tabel. Tapi kalau sudah bisa, kita bisa lancar ke belakangnya. Nah, ini adalah tadi kita kan menentukan kolom kuncinya dulu ya. Kolom kuncinya atau kolom pivotnya itu kita lihat nilai di Z-nya ini yang paling besar negatifnya. Bukan paling besar angkanya. Kalau paling besar angkanya pasti 1. Ya. Karena ini negatif-negatif semua. Tapi kita cari yang paling besar angka, paling besar negatifnya. Sehingga kita pilih kolom kuncinya adalah kolom X ini. Maka kita mau cari baris kuncinya. Nah, baris kunci itu dengan cara membagi tadi ya, NK ini untuk mencari indeksnya, itu dengan bagi NK dibagi dengan angka yang ada di kolom X ini. Nah, ini kan 0. Kalau yang baris pertama kita tidak cari indeksnya ya, karena dia Z-nya. Yang kita cari adalah S1, S2, dan S3. Nah, S1 itu kita bagi 100 dengan 2. Dapatnya 50. Kemudian yang baris kedua, di sini S2, 210 dibagi dengan 3. Hasilnya 70. Nah, yang ini sini 150 bagi 0, maka tidak ada hasilnya ya, karena kalau semua angka dibagi dengan 0 kan kita tidak terdefinisi ya. Boleh tulis tak hingga atau tak terdefinisi. Jadi tidak perlu dipertimbangkan. Maka dari kedua indeks ini yang paling kecil kita ambil. Jadi indeks yang paling kecil kita ambil sebagai baris kunci. Jadi di sini baris kuncinya adalah S1. Maka nanti di kolom baru, di tabel baru, nilai S1 di sini, di VD-nya ini kita ganti dengan X. Ya, maka berapa nilai X-nya nanti yang dapat? Ya, nilai X-nya dapat berapa adalah sesuai dengan di sini NK-nya berapa. Jadi kita merubah baris kuncinya ya. Angka kuncinya adalah 2. Sudah dapatkan karena yang pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci, jadi kita dapatkan 2. Maka tadi kan begini, awalnya kan 0, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 100 begitu ya. Kita tuliskan 0, 2, 3, 0, 1, 0, 0. Nah, semuanya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dibagi dengan angka kunci. Nah, itu untuk mendapatkan baris baru di baris kunci itu seperti itu. Jadi dibagi dengan semua nilai di angka kuncinya. Sehingga didapatkan 0 bagi 2 tetap 0, 2 bagi 2 1, 3 per 2. Nah, biasakan jangan menggunakan bilangan desimal. Ya, biasakan gunakan pecahan. Kalau desimal nanti biasanya kan koma-koma berulang, hasilnya akan berbeda. Jadi gunakan pecahan saja, tidak masalah. Nah, ini 0 bagi 2 tetap 0, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 0. Di sini 100 bagi 2 adalah 50. Jadi kita masukkan di sini tabel iterasi, hasil iterasi yang pertama. Nah, ini kan S1-nya tadi dirubah sudah jadi X. Nah, ini biasanya banyak yang salah, tidak dirubah jadi X. Maka dia bingung nilai X-nya berapa gitu ya. Jadi nilai X-nya di sini kita dapatkan 50. Begitu. Nah, setelah itu kita harus merubah baris Z, S2, dan S3 ya. Baris lamanya kita masukkan baris Z nih. Tadi kan baris lamanya kan 1, min 5, min 2, min 3, 0, 0, 0, dan 0 NK-nya ya. Maka kita jadi begini, dikalikan ya, 1 ini dikurangi perkalian antara minus 5. Minus 5 itu dapat dari mana? Dari ini ya, nilai NBKB-nya ini. Nilai di sini, minus 5. Jadi nilai yang ada di sini, minus 5 itu kita gunakan di sini. Ya, jadi
0 dikali minus 5 kan 0, maka 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Begitu ya. Di sini juga 1 dikali minus 5 nilainya adalah minus 5, maka minus 5 dikurangi minus 5, berarti kan artinya minus 5 ditambah 5, begitu ya. Hasilnya 0. Kemudian di sini juga 3/2 dikali minus 5, maka minus 15/2. Nah, minus 2 dikurangi minus 15/2, hasilnya 11/2. Seperti itu. Jadi begitu caranya. Sama juga seperti di sini. Ya, di sini kita gunakan angka 3. Kenapa? Karena ini, ya. Nilainya adalah 3. Di sini adalah 3. Ya. Ini adalah minus 5 yang kita cari di baris lamanya minus 5. Nah, kemudian di sini baris lamanya adalah 3, maka kita gunakan 3-nya. Seperti itu. Jadi sama caranya. Jadi 0 itu tetap 0 ya. 0 kali 3, 0, 0 tambah 0 dikurangi 0 juga tetap 0. Nah, ini 3 dikali 1 itu 3. Berarti 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Kan baris lama dikurangi NBKB gitu ya. NBKB itu kan angka itu dikali dengan angka lamanya. Jadi angka baris kuncinya tadi ya, baris baru tadi yang kita dapatkan dari sini, ini ya, 1, 3, 0, 1, 3/2, 0 setengah ini kita gunakan. Nah, di angkanya tadi kita lihat di sini 3. Di baris S2 kan 3. Jadi di sini 3 ya, baris lamanya sekian. Nah, NBKB-nya itu baris baru dari kunci ya, baris kuncinya tadi, baris baru dari kunci tadi. Kemudian dijumlahkan seperti itu, rumusnya sama baris S3 juga seperti itu. Nah, setelah dapat kita masukkan ke sini, ke tabel ini. Nah, setelah dapat tabel baru, kita lihat lagi, apakah masih ada di baris Z ini yang nilainya negatif. Ternyata masih ada nilai negatif 3. Maka perlu diiterasi lagi. Bagaimana kalau sudah tidak ada negatif? Ya selesai, maka hasilnya di sini. Berarti hanya memproduksi X sebanyak 50. Begitu. Tapi karena ini belum selesai, maka kita cari lagi seperti tadi, cari baris kunci, kolom kunci seperti itu. Pertama kita cari kolom kuncinya. Berarti kolom kuncinya adalah ini, nilai Z ini. Ya, nilai Z ini kita jadikan kolom kunci karena dia ada nilai negatif 3. Maka sama seperti tadi caranya, dibagi antara NK dengan kolom kuncinya. Di sini didapatkan nilai yang paling kecil ada, nah ini ada 2, 30 dan 30. Mau pilih yang mana sebenarnya sama saja. Ya, mau pilih yang baris kedua juga akan sama, baris ketiga juga akan sama. Tapi biasanya kalau kita mencari itu kalau misalnya tidak tepat yang diambil itu biasanya error kadang-kadang ya. Jadi kita gunakan yang mudah perhitungannya dulu. Misalkan ini kita cari S3 dulu. Ya berarti baris kuncinya adalah baris S3. Maka nanti nilai S3 ini akan diganti dengan Z. Ya, S3 ini akan diganti dengan produk Z. Seperti itu. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi merubah nilai baris kuncinya, kemudian dapat menghitung seperti ini, dapatlah tabel baru. Nah, ini tabel baru iterasinya. Didapatkan nilainya nilai X dan Y-nya seperti ini. Nah, tadi kan yang berubah kan tadi ini iterasi pertama nilai X ya, iterasi kedua adalah nilai Z-nya. Sehingga kalau ini kita lihat nilai hasilnya itu yang mana sih? Yang di NK, ya, yang di NK. Maka keuntungannya juga yang di NK ini. Jadi keputusannya adalah kita memproduksi produk X senilai 50 dan kita produksi nilai Z sebanyak 30. Maka kita, dan Y-nya berapa? Karena di sini tidak ada unsur Y, berarti kita anggap Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Dan Z keuntungannya kita lihat di sini baris pertama nilai Z besar di sini adalah 340. Maka keuntungannya yang didapatkan ada 340. Itu adalah langkah penyelesaian metode simplex. Jadi memang agak rumit, tapi sebenarnya ini lebih mudah karena kita bisa gunakan beberapa variabel. Misalkan nanti ditambah X, Y, Z, tambah lagi A misalkan, ya tidak masalah. Berapapun variabelnya kita bisa selesaikan dengan metode simplex. Yang penting paham cara penyelesaiannya. Begitu ya, teman-teman semuanya. Ada yang perlu ditanyakan dari sini?
Baik, metode simplex sudah diuraikan. Yang penting paham ya teman-teman ya cara penyelesaiannya. Itu kuncinya ya Bu ya. Iya. Jadi tidak oh, dan ini nanti UAS-nya pasti boleh ya pakai kalkulator insya Allah. Jadi usahakan oh ini ada yang tanya Bu. Iya, Silakan Bu. Mbak Fatimah Syarifah. Dipersilakan. Silakan Mbak Fatimah Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, saya mau kembali lagi pertanyaannya ke yang program linier tadi. Iya, boleh. Untuk yang program linier tadi yang grafik itu Bu, itu isinya kalau misalkan, maaf, isinya kalau misalkan apa sih desimal gitu, koma-koma gitu, itu boleh dibulatkan atau maksudnya kalau nggak dibulatkan itu nggak apa-apa atau harus dibulatkan gitu Ibu? Sebaiknya jadi begini, kalau di awal itu perhitungan akan lebih baik menggunakan bilangan pecahan. Oh iya iya. Ya, pecahan. Jadi jangan langsung menggunakan. Makanya saya tidak menyarankan pakai kalkulator ya, karena nanti akan lebih rumit karena koma-koma bisa seperti itu. Jadi gunakan pecahan dulu. Tapi misalkan di hasil ya, misalkan begini. Contohnya kemarin itu kan misalkan angkanya bulat kardus begitu ya, misalkan 1 kardus. Ternyata cuma 0,5 kardus. Sebenarnya kan kalau kita masukkan ke pabrik itu ya, dia mungkin akan lebih. Nah, gunakan pembulatan yang logis seperti gitu. Tapi kalau saya sarankan enggak usah dibulatkan ya, tetap gunakan bilangan pecahan tidak masalah. Nah, kecuali titik impas, ya nanti kalau titik impas beda lagi. Kalau titik impas itu kan pembulatannya harus ke atas. Karena apa? Karena misalkan kita produksi kurang dari titik impas, misalkan harusnya titik impas itu dapatnya 5,5, kita bulatkan jadi 5. Nah, itu kan berarti tidak akan impas, maka akan ada yang kurang. Jadi pembulatan harus ke atas. Jadi 6 seperti itu. Tapi kalau untuk misalkan kayak gini pecahan misalkan dibatasi bahan bakunya, maka kita harus bulat ke bawah. Karena kalau bulat ke atas bahan bakunya kurang. Nah, makanya amannya enggak usah dibulatkan, biarkan saja bilangannya itu menggunakan pecahan gitu. Siap. Terima kasih Ibu jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kedua Bu, masih ada satu Bu Milah Nuraini. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Bu Weni. Izin bertanya mengenai metode simplex yang tadi ya Bu. Misalkan saya menemukan soal yang nilai indeksnya itu sama Bu, tapi kita harus melakukan iterasi yang kedua. Itu cara menentukan angka kuncinya bagaimana ya Bu? Nilai indeksnya yang sama ya. Kalau itu sebenarnya bisa dicoba keduanya ya. Kalau saya menurut saya kalau angka indeksnya sama itu bisa keduanya dilakukan iterasi, bebas dipilih yang mana. Cuman biasanya kalau misalkan hasilnya itu tidak sesuai, misalkan kayak kita pilih S2 nih yang tadi ya, yang contoh di iterasi, itu kan nilainya sama. Indeksnya yang iterasi kedua itu kan nilainya sama. Kalau saya gunakan yang S2, itu nanti akan ada error di perhitungannya. Dengan sendirinya dia akan mengerror, seperti itu. Kalau salah, kayak gitu kan. Jadi memang harus lebih ini. Kalau coba deh nanti kalau misalnya nganggur-nganggur ya, waktu di materi itu, di materi inisiasi, tadi kan saya pilih yang indeksnya kan sama antara baris kedua, baris ketiga dan kedua itu ya, sama kan saya pilih yang ketiga, nilai yang X3. Nah, kalau misalkan teman mencari yang S2 itu mungkin di tengah-tengah akan terjadi error pas perhitungannya. Jadi enggak menemukan nilai solusinya. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinannya nanti akan terjadi nilai akhirnya tidak ditemukan ya, Bu? Iya, benar kayak gitu. Oh, baik Ibu, terima kasih. Nanti saya coba dulu ya, Bu. Terima kasih.
Baik, jadi kalau luang ya Bu ya, dicoba-coba dulu. Memang harus sering mencoba sih intinya di ekonomi Iya. itu. Sama seperti saat soal matematika ya. Ini kan sebenarnya penerapan matematika yang diterapkan di kehidupan Iya. sehari-hari ya di bidang pangan. Aplikatif sekali dan memang harus jam terbangnya tinggi ya Bu gitu ya. Mungkin sedikit saya kalau belum ada yang bertanya lagi saya contohkan yang di buku BMP-nya ya, di BMP-nya ya, Bu baik ya. Bu, silakan. Sebentar. Agak kecil tulisannya ya. Nah ini materi yang di BMP itu. Nah kemarin banyak yang kelirunya di sini karena mereka mengambil nilai terbesarnya begitu ya. Berarti ini ambil nilai negatif yang terkecil. Nah, karena beda. Karena di BMP ini kalau tadi kan di materi inisiasi saya, nah ini Z-nya kan disama dengan tetap jadi persamaan eksplisit ya, tidak menjadi implisit. Kalau di materi yang di inisiasi itu saya jadikan implisit semuanya. Sehingga kita cari nilai Z-nya yang negatif terbesarnya. Nah, kalau di sini tidak dijadikan implisit, jadi tetap eksplisit persamaannya. Maka kalau kita jadikan tabel metode simplex itu tidak ada nilai negatif di sini. Untuk nilai, nah posisinya Z-nya kan, posisi Z-nya kan di bawah nih, ya. Jadi dia tidak menjadi Z, tapi J min ZJ. Ini adalah nilai tadi ya. Ya, ini kan 48000. Tadi kan fungsinya ini 48000 ya. Kalau kita lihat di sini 48000. Nah, karena dia tidak dirubah, tidak dipindah ke sisi kiri, gampangnya begitu. Jadi nilai Z dan nilai XY-nya itu masih kiri dan kanan, sehingga di sini nilainya semuanya positif, 4800. Nah, ini maka kita cari bukan nilai negatif atau negatif terbesar, nggak akan nemu karena nggak ada negatifnya. Jadi tetap kita cari nilai terbesarnya. Nah, ini bedanya di awal sini saja. Tadi saat mengerjakan di belakang sama semuanya, ya. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai memadukan dua metode yang persamaan di awalnya sudah beda. Jadi lihat nilai Z-nya. Kalau dia masih semuanya sama, kalau Z-nya masih antara kanan dan kiri, maka kita ambil nilai terbesarnya. Ya, pasti karena tidak ada negatif di sini, jadi kita ambil nilai terbesarnya. Tapi kalau nilai X, Y, Z-nya itu di fungsi tujuannya itu sudah jadi satu, ya di sebelah kiri semuanya, maka dia akan timbul negatif di sini, maka kita cari nilai negatif terbesarnya. Sebenarnya itu sama ya, nanti cara mencari nilai indeksnya juga sama. Ya ini kan dikasih cara perhitungan menentukan ini ya, J min ZJ-nya. Jadi misalkan intinya adalah semuanya sama, kita cara menentukan nilai baris kunci maupun kolom punya seperti itu. Tuh. Kalau ada dua ya tinggal dicari, kalau misalkan salah penentuannya juga pasti nanti akan error di perhitungannya. Itu saja sih sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin ada yang sudah mengerjakan kuis. Ada kuis ya setiap itu kan setiap materi kan ada kuis ya biasanya ya. Mungkin sudah cukup atau bagaimana? Nanti untuk soal-soal ujiannya juga kayaknya tidak terlalu sulit juga sih. Ya sama lah dengan nilai soal tugas atau soal diskusi. Intinya adalah kerjakan dari awal ya, runut ya, bagaimana menerjemahkan soal cerita itu ke bahasa matematikanya, kemudian nanti turuti apa yang diinginkan semua soalnya. Itu adalah kuncinya. Jadi jangan lompat-lompat. Kadang ada yang misalkan kayak perhitungan tadi untuk mencari titik pertemuan antara mesin 1 dan mesin 2, garisnya itu titik fotonya dilompat. Itu akan mengurangi nilai juga. Jadi tuliskan dengan lengkap. Begitu teman-teman semuanya. Mungkin cukup Bu Ivana dari saya. Mohon izin karena di sini sudah maghrib 10 menit yang lalu. Iya, begitu. Baik teman-teman.
berhubung narasumber kita juga berhalangan untuk waktunya, kiranya kita cukupkan sekian ya. Nanti jangan lupa gitu ya, mengisi form kehadiran. Nanti akan saya tuliskan di kolom chat. Terima kasih bagi Bu Weni Amalia yang weekend sudah bersedia meluangkan waktu gitu ya Bu, sebelum mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa pada UAS gitu ya, kurang lebih pekan depan. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bu Weni Amalia sehat selalu ya Bu. Teman-teman semuanya juga sehat. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Makasih. Baik Bu, terima kasih juga. Untuk teman-teman jangan lupa isi form presensi dan evaluasi ya.